Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathah Syawiyatun, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan fonem, yaitu yang pertama identifikasi fonem, jenis-jenis fonem, distribusi fonem, dan realisasinya dalam mata kuliah fonologi. Baik, langsung saja yang pertama yaitu ada identifikasi fonem. Pengertian fonem sendiri adalah objek kajian fonemik yang berfungsi membedakan makna dan merupakan gambaran dari satu atau sejumlah fon. Dalam penulisannya, fonem dituliskan dengan lambang. Ada dua cara untuk mengidentifikasi fonem, yaitu yang pertama, mencari satuan bahasa lalu membandingkannya dengan satuan bahasa lain yang mirip. Apabila satuan bahasa tersebut berbeda, berarti bunyi tersebut adalah fonem. Contohnya pada kata saku, laku, baku, dan daku. Bunyi S, L, B, dan D pada bentuk kebahasaan itu masing-masing memiliki fungsi pembeda makna. Cara mengidentifikasi fonem yaitu dengan membedakan makna atau kata dengan melihat kemungkinannya. Dua bentuk bahasa tersebut berpasangan minimal merupakan cara yang lazim dan mudah untuk dilakukan identifikasi fonem. Yang kedua yaitu melakukan identifikasi fonem dengan mencermati distribusinya. Jika fonem tersebut memiliki distribusi pelengkap di berbagai posisi, misal di awal atau di akhir, bunyi itu adalah bunyi bahasa. Contoh bunyi P pada kata pintar diucapkan berbeda dengan bunyi P pada kata tapi dan sapi. Bunyi P pada kata pintar diucapkan berbeda dengan pada kata asap atau lesap. Alasannya, P pada posisi awal seperti pada kata pintar diucapkan secara meletup atau polisif, sedangkan P di luar posisi awal seperti pada tapi, kata tapi dan sapi yang huruf P-nya berada di tengah-tengah, ataupun pada kata asap atau lesap yang dimana huruf P-nya berada di belakang, itu diucapkan tidak sama, atau diucapkan dengan cara meletup atau implosif. Walaupun secara fonetis dituliskan sama, dan sekalipun sesungguhnya cara penyebutannya berbeda, sesuai fakta kebebasan tersebut, bunyi P merupakan bunyi buntu. P distribusi komplementer atau komplementari distribusi. Bunyi-bunyi yang hadir dalam distribusi komplementer disebut alofon, sebuah fonem yang membentukkan penamaan fonem tersebut benar. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis fonem. Yang pertama ada fonem vokal. Bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami halangan. Jenis vokal ditentukan oleh tiga faktor, yaitu tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentukan vokal tersebut. Yang pertama ada vokal I kecil, vokal depan tinggi tak bundar. Contohnya pada kata ikan, indah, api, dan padi. Yang kedua ada vokal I besar, pada kata kering dan piring. Yang ketiga ada vokal E, vokal depan sedang atas tak bundar. Contohnya pada kata ekor, sate, dan tempe. Yang keempat ada vokal E besar, bebek, dan nenek. Vokal A, vokal depan rendah dan tak bundar. Contohnya pada kata apa, papa, dan mama. Vokal U kecil, unggas, ungu, dan pintu. Vokal U besar, sarung, burung, karung. Vokal O kecil, vokal belakang sedang bundar, obat, soto, dan tub. Vokal O besar, ongkos, tokoh, dan balon. Yang kedua ada fonem diftong. Vokal yang berubah kualitasnya dalam sistem tulisan diftong biasa dilambangkan oleh dua huruf vokal. Kedua huruf vokal itu tidak dapat dipisahkan. Bunyi au pada kata harimau adalah diftong, sehingga au pada suku kata mau tidak dapat dipisahkan menjadi mau, seperti pada kata mau. Demikian pula halnya dengan deretan huruf vokal ai pada kata sungai. Deretan vokal itu melambangkan bunyi diftong ai yang merupakan inti suku kata ngai. Contoh fonem diftong ai yaitu pada kata balai, pantai. Yang kedua ada au pada kata kerbau, harimau. Yang ketiga ada kata oi pada kata sekoi dan amboi. Yang ketiga ada fonem konsonan. Konsonan adalah bunyi ujaran yang arus udaranya mengalami hambatan ketika keluar dari paru-paru.
Dalam pengucaran bunyi konsonan terdapat 3 faktor yang terlibat, yaitu keadaan pita suara, penyentuhan alat ucap yang satu dengan yang lain, dan cara alat ucap itu bersentuhan. Artikulator dibedakan menjadi artikulator aktif dan artikulator pasif, baik sebagaimana yang telah dipelajari pada bab sebelumnya. Pembedaan antara artikulator aktif adalah alat ucap yang bergerak atau digerakkan, sedangkan artikulator pasif adalah alat ucap yang tidak dapat bergerak, misalnya bibir atas, gigi atas, langit-langit keras. Keadaan cara atau posisi bertemunya artikulator aktif dan artikulator pasif disebut struktur. Adapun fonem konsonan yang pertama ada labio, bibir bawah, apiko, ujung lidah, lamino, daun lidah, dorso, belakang lidah, radiko, akar lidah, diikuti dengan daerah artikulasinya, labial, bibir atas, dental, gigi atas, alveolar, gusi, palatal di langit-langit, velar, langit-langit. Kualitas fonem konsonan ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, keadaan pita suara, merapat atau merenggang bersuara atau tak bersuara, penyembuhan atau pendekatan berbagai alat ucap atau artikulator bibir, gigi, gusi, lidah, dan langit-langit. Yang ketiga, cara alat ucap tersebut bersentuhan atau berdekatan. Berdasarkan tempat artikulasinya, kita mengenal 4 macam konsonan. Yang pertama, konsonan bilabial. Konsonan yang terjadi dengan cara merapatkan kedua belah bibir, misalnya pada bunyi B, di mana yang bibir atas dan bibir bawah rapat, B, P, dan M. Bibir atas dan bibir bawah saling bersentuhan, yang menghasilkan bunyi tersebut. Yang kedua ada konsonan labiodental, bunyi yang terjadi dengan cara merapatkan gigi bawah dan bibir atas, misalnya F. Konsonan laminoalveolar, bunyi yang terjadi dengan cara menempelkan ujung lidah ke gusi, misalnya T dan G. Konsonan dorsovelar, bunyi yang terjadi dengan cara menempelkan pangkal lidah ke langit-langit lunak, misalnya K dan G. Berdasarkan cara pengucapan atau cara artikulasinya, konsonan dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada konsonan letupan, eksplosif, bunyi yang dihasilkan dengan menghambat udara sama sekali di tempat artikulasi lalu dilepaskan. Yang kedua, konsonan nasal, bunyi yang dihasilkan dengan menutupkan alur udara keluar melalui rongga mulut tetapi dikeluarkan melalui rongga hidung. Konsonan lateral, bunyi yang dihasilkan dengan menghambat udara sehingga keluar melalui sisi lidah. Konsonan frikatif, yang dihasilkan menghambat udara pada titik artikulasi lalu dilepaskan secara frikatif. Yang kelima, konsonan afrikatif, bunyi yang dihasilkan dengan melepaskan udara yang keluar dari paru-paru secara frikatif. Yang keenam, konsonan getar, bunyi yang dihasilkan dengan mengartikulasikan lidah pada lengkung gigi kemudian dilepaskan secepatnya dan diartikulasikan lagi. Materi ketiga yaitu distribusi fonem. Distribusi fonem adalah letak atau posisi fonem dalam suatu satuan yang lebih besar, yaitu tutur, morfem, atau kata. Terdapat 3 posisi untuk setiap fonem. Yang pertama ada posisi awal atau inisial, yang kedua ada posisi tengah atau medial, yang ketiga ada posisi akhir atau final. Terdapat 4 cara untuk menentukan distribusi suatu fonem, yaitu dalam tutur, dalam morfem, dalam silaba, serta hubungan urutan vokal atau konsonan. Kemudian, dalam buku Fonologi Bahasa Indonesia Mansur Muhlis, dijelaskan bahwa dalam pemakaiannya, fonem-fonem bahasa Indonesia menyebar ke posisi onset silaba, nuklus silaba, dan kode silaba. Posisi onset dan kode diduduki fonem konsonan, sedangkan posisi nuklus diduduki fonem vokal. Hanya saja dalam praktiknya direalisasikan dalam berbagai variasi bunyi sebagai allofonia. Dalam distribusi fonem, kita melakukan 3 distribusi. Yang pertama dilakukan pada fonem vokal, yang kedua fonem diftong, dan yang ketiga pada fonem konsonan. Contoh distribusi pada fonem vokal yaitu vokal A dapat menduduki semua posisi seperti tampak pada contoh ambil, taat, dan harga. Sedangkan pada posisi fonem
Sedangkan pada fonem diftong au dapat menduduki posisi awal dan posisi akhir, seperti pada contoh aula menjadi kata aula, di mana diftong aw-nya pada kata aula digunakan, aula, dan pulau pada kata pulau diubah menjadi kata pulaw dan tidak dapat menduduki posisi tengah. Yang ketiga ada fonem konsonan. Konsonan B dapat menduduki posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir seperti pada kata bambu, timbul, dan sebab. Namun, pada posisi akhir sebagai kode posisinya mendua. Maksudnya dapat sebagai fonem B dan dapat pula sebagai fonem P. Di sini fonem B itu kehilangan kontrasnya dengan fonem P. Fonem yang seperti ini lazim disebut dengan nama arkifonem. Keduanya, B dan P dianggap sebagai anggota dari arkifonem B atau arkifonem dilambangkan dengan huruf kapital. Yang materi yang terakhir yaitu realisasi fonem. Realisasi fonem sesuai kaidah yang lengkap dirumuskan oleh Alwi. Ia menjelaskan bahwa kaidah realisasi vokal telah memadukan pola intonasi dengan kondisi lingkungan vokal tersebut. Secara garis besar, realisasi fonem terdiri dari vokal A, I, U, E, O, dan N. Vokal A hanya mempunyai satu alofon, yakni realisasi fonem ini konsisten dimanapun dan dalam kondisi apapun tetap sama. Hanya penutur terlalu memvariasikan A pada kata-kata tertentu dengan lafal A. Contoh pada kata selamat malam. Yang kedua, vokal I direalisasikan jika terdapat pada suku kata buka ataupun pada suku kata tutup yang berakhir dengan M dan N, dan juga mendapat tekanan yang lebih berat daripada suku kata lain. Dikatakan mendapat tekanan yang lebih berat mempunyai tekanan lebih keras pada suku kata akhir. Oleh karena itu, I pada kata disebutkan terakhir tetap direalisasikan sebagai misalnya realisasi pada akronim Harkitnas berbeda dengan realisasi fonem A pada akronim Balitbak dan Ditjen. Yang ketiga ada vokal U. Jika vokal U terdapat pada kata tutup dan suku kata tidak mendapat tekanan keras, vokal U direalisasikan U jika diasumsikan hal itu berkaitan dengan penyesuaian dengan kaidah. Vokal O. Vokal O mempunyai dua alofon yaitu O dan O besar. Vokal O direalisasikan O jika terdapat pada suku kata buka dan suku kata itu tidak diikuti oleh suku lain yang mengandung alofon O besar. Namun pada fonem O, kaidah perubahan tekanan tidak berlaku misalnya pada kata grogi dan mendapat tekanan O seperti pada kata soroti. Vokal E direalisasikan jika terdapat pada kata buka dan suku tidak diikuti oleh suku yang mengandung alofon L. Menurut Muslik, direalisasikan E sering bervariasi dengan A meskipun pada suku buka. Bunyi terbalik misalnya pada kata E pada kata lebar. Vokal E terbalik tidak mempunyai alofon. Oleh karena itu, idealnya realisasi vokal tidak bervariasi. Namun, dalam kenyataan realisasi vokal itu sering diracunkan dengan vokal E pada penimbulan perbedaan makna. Misalnya pada kata lebaran. Kedua kata tersebut memiliki arti yang berbeda. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada penulisan kata ataupun pengucapan kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.